Altitude sickness sebagai salah satu istilah untuk Acute acute mountain mountain sickness. sickness. Yang lebih specifically karena ketinggian sebenarnya. Gitu. Tapi kita konfirmasi apakah itu sama atau mungkin altitude sickness itu adalah bagian dari AMS atau seperti Silakan apa? dikonfirmasi langsung ke orang yang ada di depan kita sekarang. Yang sedang kedinginan. Yes. Di Kartens. Lagi Ada Mas di gunung. Wamang Tapi- dari Detik Health di sini. Mas Uyung tapi udah prepare bajunya, baju ini dingin-dingin. Iya. musim dingin ceritanya. Ceritanya Lapis musim- 4 loh, lapis 4 Iya, loh. iya. Could I be could I wear any more clothes? Kenapa nggak dipakai tadi itunya, vest pastonya? Takut ketahuan. Anyway, Ngomong-ngomong, kita Translate. Anyway, by the way, busway. Mas Uyung, ini kita mau mengenal mengenai acute mountain sickness yang diduga menjadi salah satu penyebab juga kita kehilangan 2 pendaki Indonesia yang luar biasa kemarin di Kartens ya. Kartens gitu. Nah, mungkin boleh dikasih tahu dulu nih Mas untuk yang belum familiar atau baru dengar acute mountain sickness tuh mudahnya tuh apa sih sebetulnya? Mountain sickness ya sesuai istilahnya aja, mountain sickness penyakit yang muncul ketika dia ada di gunung. Akut itu berarti munculnya seketika, enggak yang jangka panjang gitu. Jadi ketika itu kan terjadi ketika seorang pendaki itu tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi. Normalnya dia ada di dataran rendah, tiba-tiba ada di ketinggian yang kondisinya berbeda. Tubuhnya gagal beradaptasi. Nah itu yang disebut akut mountain sickness. Kira-kira seperti itu sih kalau dari definisinya. Oke, jadi ini memang terjadi karena ketinggian atau sebetulnya ada faktor lainnya nggak sih Mas yang bisa membuat orang tuh terkena AMS ini? Ya utamanya karena ketinggian. Nah ketinggian itu sendiri kemudian berdampak pada banyak hal, karena di ketinggian yang tidak biasanya orang ada di situ kayak gitu tuh ada banyak yang berbeda, nggak cuma dingin doang. Ketika ada di gunung itu nggak cuma dingin doang tantangannya, tapi juga tekanan udaranya berbeda, kemudian kadar oksigennya juga berbeda. Betul. Jadi kemampuan tubuh untuk mengambil oksigen, tubuh kan butuh oksigen ya, organ-organ untuk bisa berfungsi dengan normal itu butuh oksigen. Nah orang butuh bernapas, ngambil oksigen, terus kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh lewat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah itu kalau misalnya dari yang tadinya oksigennya berlimpah, terus kemudian sedikit, kemudian tekanannya juga berbeda. Nah tubuh itu butuh waktu untuk beradaptasi. Idealnya seperti itu. Kalau orang udah sehari-hari memang tinggal di pegunungan kayak gitu, ya mungkin dia tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia sehari-hari tidak di pegunungan, terus tiba-tiba dalam waktu yang singkat ada di pegunungan, nah tubuh kadang-kadang gagal beradaptasi. Kurang lebih seperti itu. Supaya bisa mitigasi risiko AMS ini nggak kejadian, apa yang bisa dilakukan Mas? Banyak ya yang populer, istilah yang mungkin belakangan ini sering didengar itu aklimatisasi. Nah itu juga salah satu SOP ketika orang mau naik gunung, itu biasanya menyempatkan diri untuk datang nggak mepet-mepet. Jadi dia punya waktu spare untuk adaptasi dulu adaptasi dengan lingkungannya yang mestinya berbeda dengan ketika dia ada di bawah. Mepet-mepet tuh gimana maksudnya? Apa apakah jadinya kan sebetulnya case-nya adalah ada yang memang naik gunung dengan dari ketinggian tertentu gitu ya. Ada yang memang juga menggunakan helikopter misalnya untuk menuju ke ketinggian tertentu yang artinya juga tidak ada waktu untuk beradaptasi dengan ketinggian. Even pakai helikopter kan juga nggak langsung begitu nyampe terus kemudian daki kayak gitu. Dia pasti punya waktu untuk adaptasi. Nah berapa lama adaptasinya itu relatif karena kemampuan fisik orang beda-beda. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya apa namanya, yang suka trail run di gunung kayak gitu, apa itu aklimatisasi, naik aja turun tektok kayak gitu, dalam sehari bisa naik ke puncak turun lagi naik lagi kayak gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Cuman kan kondisinya berbeda-beda, nggak semua orang. Khusus untuk kasus ini juga kan ada faktor yang lain lagi juga, usia juga apa namanya sudah di atas 60 kan, jadi ya itu faktor lain lagi. Jadi banyak faktor sih, kemampuan fisik orang beda-beda, terus kemudian juga apa namanya
kondisi cuacanya juga katanya kan waktu itu juga lagi ekstrim, itu juga berpengaruh juga. Iya. Waktu aku sempat naik gunung juga, sebelumnya itu adalah dikasih seperti obat anti AMS gitu ya. Jadi memang ya aku nggak tahu sih sebetulnya. Aku lupa lagi namanya apa, dan merek dagangnya juga berbeda karena nggak beli di sini juga gitu. Diberikan sama guide-nya sebelum kita hitting 3.800 atau 3.600-an juga gitu. Nah itu sebetulnya membantu nggak sih Mas? Atau sebetulnya AMS itu nggak ada obatnya, yang obatnya AMS adalah ya turun gitu dari ketinggian itu. Jadi AMS itu sendiri itu kan apa namanya manifestasinya banyak. Jadi kamu bisa mengalami apa saja dari kondisi seperti itu. Iya. Nah obatnya juga macam-macam tergantung apa yang muncul. Mungkin yang belakangan ini sering disebut itu dexamethasone. Ya, Mungkin itu belakangan juga sering disebut. Dexamethasone itu sebenarnya itu obat radang. Jadi salah satu altitude sickness yang muncul itu tuh bisa memicu edema. Jadi apa namanya penumpukan cairan baik di otak maupun di paru-paru. Nah itu yang paling fatal. Yang bisa memicu apa namanya kematian itu seperti itu. Nah dexamethasone itu salah satunya untuk mengurangi risiko edema itu tadi. Nah itu setauku itu obat keras sih sebenarnya, harus dengan resep dokter. Jadi nggak bisa sembarangan terus nanti tiap kali naik gunung harus bawa ini kayak gitu. Nggak yakin juga sih bisa. Jadi nggak bisa sembarangan diakses juga obatnya. Iya. Kalau Tapi ada obat lain juga yang memang kita harus prepare kayak gitu. Kalau kondisi tiap orang tuh beda untuk bisa menghadapi si AMS ini atau ketinggian penyakit ketinggian ini. Ada nggak kondisi tertentu dari seseorang tuh yang akan lebih rentan gitu untuk mendapatkan si AMS ini, Mas? Ya itu tadi lansia pasti kan beda kan ini Lansia. daya tahan tubuhnya. Terus kemudian riwayat dia punya penyakit tertentu kayak gitu, misalnya Apa tuh? punya hipertensi atau punya asma segala macam kayak gitu, itu kan juga berisiko. Pokoknya intinya adalah Berat badan kondisi. berpengaruh juga nggak? Ya bisa juga karena kan naik gunung kan nggak cuma bawa carrier atau bawa badan juga kan. Kalau untuk bawa badan aja ngos-ngosan mesti bawa carrier segala macam, itu kan ekstra juga kan tenaganya. Intinya adalah ada perbedaan kondisi ya antara di bawah dengan di atas. Nah memberi waktu untuk tubuh beradaptasi itu loh. Tadi bisa tubuh itu sebenarnya beradaptasi tapi butuh waktu. Nah berapa lamanya itu ya yang beda-beda itu. Kalau udah kena itu altitude mountain sickness-nya itu upaya penanggulangan P3K-nya apa, Mas? Harus evakuasi. Oh, langsung pokoknya diturunkan gitu ya. Diturunkan terus kemudian ya tergantung manifestasinya apa yang muncul apa. Kalau misalnya dia udah kelihatan pucat, hipoksia, biru kayak gitu ya kalau ada oksigen dikasih oksigen kayak gitu. Ya tergantung apa yang muncul. Nggak ada obat hipotermia gitu gitu ya dikasih thermal blanket kayak gitu. Kemarin tuh yang pas waktu Nggak ada single ballet kayak gitu, nggak ada. Maksudnya ya tergantung itu nggak ada ya. Tergantung ya akan lebih bagus kalau misalnya didampingi oleh yang berpengalaman atau mungkin yang tersertifikasi kayak gitu, mungkin dia sudah dilengkapi P3K yang spesifik untuk kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di gunung. Kemarin lihat jenazah salah satu pendaki yang ke Kartens itu pada saat dievakuasi. Pas dievakuasi tuh yang diangkut dari helinya itu masih diselimuti sama si thermal blanket itu. Emergency blanket itunya ya. Iya. Karena memang suhu di atas juga ya seperti yang kita tahu juga kan bersalju ya di atas juga gitu. Jadi ya mungkin diangkut pada saat di kondisi yang masih sama pada saat korban ini ditemukan gitu ya. Ada ketinggian tertentu nggak sih batas di mana sebetulnya di sini nih kita sudah harus mulai warning bahwa kemungkinan AMS ini terjadi gitu? Berapa ya? Nggak mesti sih, tergantung lokasi juga, antara di daerah tropis sama subtropis itu kan juga berbeda kan. Nggak terlalu tinggi tapi daerahnya memang dingin kayak gitu juga pasti berbeda juga. Tapi kalau semakin tinggi ya kan tekanan memang turun kan. Nah oksigen juga sebenarnya bukan kadar oksigennya tapi tekanan parsial oksigen gitu istilahnya. Jadi kalau kadarnya sih sama dalam satu ini tapi tekanannya berbeda. Gitu. Jadi kemampuan paru-paru untuk
ngambil oksigen terus kemudian didistribusikan ke tubuh itu yang berbeda. Dampaknya kalau misalnya gagal beradaptasi, tubuh kekurangan oksigen. Nah, itu yang dampaknya bisa macam-macam itu tadi. Bisa penumpukan cairan di paru-paru atau yang lebih fatal di otak. Kalau otak kan saraf. Kalau udah kena saraf ya bisa apa aja. Gitu ya. Mata juga bisa. Ini kalau baca dari Halo Dokter nih katanya gejala altitude sickness itu Kok bukan akan detik health? akan mereda, belum ketemu Mas. Akan mereda setelah turun di ketinggian 300 sampai 600 meter. Berarti harus dibawa sampai ke ketinggian itu ya. Betul karena ya gue juga inget guide gue juga bilangnya adalah kalau udah AMS obatnya cuma satu, turun gitu. Iya. Dan mungkin juga mengenal kemampuan diri sendiri juga gitu ya, karena itu tuh kondisi tubuh orang dan juga cara beradaptasi orang juga berbeda-beda ya Mas Uyung ya itu tadi. Kalau di militer kemudian salah satu narasumber kita kan dokter militer kayak gitu. Ada latihannya, ada teknologinya untuk melatih orang untuk lebih cepat beradaptasi. Ada hypobaric chamber kayak istilahnya. Jadi orang masuk ke chamber yang tekanannya disesuaikan. Jadi dia dilatih kayak kondisi ketika dia berada di ketinggian kayak gitu. Itu biasa dipakai untuk pilot-pilot pesawat tempur kayak gitu. Nah, itu kan dia juga cepat banget kan, tiba-tiba di ketinggian berapa turun lagi, akrobat segala macam kayak gitu. Itu kan kondisinya sama. Jadi dia berdealing dengan tekanan udara. Oh iya. Wow. Kemarin waktu ke Himalaya gimana? Ada nggak ngerasa atau teman-teman lain yang ngerasa? Ada salah satu temanku juga yang pasti kerasa sampai salah satunya kan muntah Mual, kan. Sebetulnya ya, pusing dan ngantuk. Nah, bahkan sebenarnya karena juga, oksigennya tipis. Iya, jadi kayak kalau ada yang ngantuk tuh kayak ayo loh gitu. Jadi kayak we're trying to stay awake. Kemudian memang nggak boleh lari. Jadi memang naiknya juga harus perlahan-lahan gitu. Mau se-excited apapun, misalnya udah keburu gelap nih harus menuju ke ketinggian tertentu atau sampai pos tertentu di jam segitu ya mendingan gelap-gelapan dibandingin lari untuk menuju ke sana. Karena kalau udah ngantuk apalagi sampai muntah, kita udah tanda tangan turun loh gitu. Oh gitu. Gitu nggak boleh lanjut gitu. Ngantuk padahal makannya juga nggak kurang, terus istirahatnya juga kurang. Itu kan tanda-tanda dia intake oksigennya kurang. Nah, tanda-tanda yang lain lagi itu napasnya mulai pendek-pendek kayak gitu. Nah, itu kan artinya ketika dia narik oksigen yang masuk cuman sedikit, tubuhnya butuh lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi denyut jantung meningkat, pernapasan meningkat. Itu juga tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Baik. Jadi harus disiplin ya. Betul. Ya, itu tadi dia ya. Nggak boleh sok kuat gitu ya. Betul. Ya, harus disiplin sama aturan-aturannya. Betul. Namanya berjumpa dengan alam gitu ya. Kita yang menyesuaikan dengan alamnya juga. Kemudian training juga tidak boleh dikesampingkan. Ditemani oleh profesional juga nggak boleh kesampingkan juga gitu. Mas Uyung terima kasih ya udah kasih informasi buat kita juga sore hari ini. Mau naik gunung mana Mas? Ini udah ready banget nih. Boleh Gede Pangrango lah, deket. Gunung apa? Pangrango. Oh beneran, mesti cuti tuh. Bisa weekend doang ya. Bisa. Pangrango kayaknya nggak lebih dari 2.400 ya. Lebih lah 3 hari. Lebih ya. Kayaknya 3.000 something. Kalau pakai heels serem lebih. Mas Uyung terima kasih sekali lagi dari